Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran matematika kita. Silakan buka buku LKS kalian halaman 7 lalu dengarkanlah penjelasan dari Bu Dewi. Yang pertama, perpangkatan bilangan bulat berpangkat negatif. Kemarin kalian sudah belajar perpangkatan bilangan bulat yang pangkatnya positif. Nah, sekarang kita masuk ke yang pangkatnya negatif. Saya ingatkan lagi kemarin, ketika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, itu kan cara mencarinya kalau bagi kan harus dikurangi M dikurangi N. Nah, semisal saya punya contoh A pangkat 4 dibagi A pangkat 6. Nah, maka sesuai dengan sifat yang kemarin, jawabannya adalah A pangkat 4 dikurangi 6. Maka sama dengan A pangkat 4 kurangi 6 adalah negatif 2. Nah, ini yang disebut pangkat negatif. Nah, semisal kalau saya menggunakan cara seperti ini, A pangkat 4 dibagi A pangkat 6. A pangkat 4 kan A kali A kali A kali A. Nah, bagi itu bisa saya tulis juga seperti ini, per A pangkat 6, A kali A kali A kali A kali A dan kali A sebanyak 6 kali. Nah, di sini kita bisa coret. Nah, ini hilang. Ya, tinggal ini 1, ini A pangkat 2. Yang atas 1, ini A pangkat 2. Sama-sama pembagian A pangkat 4 dibagi A pangkat 6 dengan hasil yang berbeda. Dengan kata lain, nanti ini akan menjadi suatu sifat bahwa A pangkat min 2 itu sama dengan 1 per A pangkat 2. Kalau kita simbolkan dalam bentuk umum, A pangkat min N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi negatif yang di sini akan berubah menjadi positif, tapi positifnya ada di bawah. Ini sifat yang pertama. Semisal saya punya 1/, A pangkat negatif N, maka ini akan sama dengan A pangkat N. Jadi seperti itu. Paham ya? Ini perpangkatan bilangan bulat berpangkat negatif. Jadi semisal saya punya contoh 2 pangkat negatif 3. Karena pangkat negatif berarti 1 per 2 pangkat 3. Baru kita tinggal hitung 1 per 2 pangkat 3 itu adalah 8 dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu perpangkatan bilangan bulat berpangkat 0. Misalnya A pangkat 0 itu sama dengan berapa? A pangkat 0 semua bilangan bulat kalau dipangkatkan 0 itu akan bernilai 1. Ini sifat yang kedua. Kok bisa, Bu? Misalnya ya, A-nya saya pakai 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5. Itu dari mana 0 itu kok bisa jadi pangkat 0 itu kok bisa jadi 1? Nah, ini dari sini misalnya ya. 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5, kalau menurut sifat yang ini ya kan dikurangi kalau pembagian. Jadi ini 8 pangkat 5 kurangi 5, hasilnya adalah 8 pangkat 0. Nah, semisal dengan cara yang seperti ini, 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 per 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8, ini akan tinggal 1. Nah, jadi dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa 8 pangkat 0 itu sama dengan 1, dan ini berlaku untuk semua bilangan. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Entah itu 1000 pangkat 0, entah itu 10.000 pangkat 0, itu tetap hasilnya 1. Bahkan 127, 678 pangkat 0 juga hasilnya 1. Lanjut ke perpangkatan bilangan pecahan. Misalnya saya punya A per B dipangkatkan N, ini nanti hasilnya itu A pangkat N per B pangkat N. Jadi semuanya dipangkatkan, A pangkat N, B pangkat N, ya.
Ini sifat yang keempat. Untuk sifat-sifatnya sama saja, bisa dilihat di LKS sampean ya. Ini halaman 7. Nah, ini sifat-sifat perpangkatan bilangan pecahan. Yang pertama, A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. A per B pangkat 0, karena semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu pasti sama dengan 1. Dan lain-lain ini bisa dilihat sendiri ya, hampir sama dengan sifat-sifat perpangkatan yang kemarin saya jelaskan. Hanya saja ini angkanya berupa pecahan. Contohnya misalnya, saya punya 2/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 3. Nah, karena angkanya kan sama, bilangan pokoknya sama, jadi 2/3 pangkat, karena kali tinggal dijumlah pangkatnya, maka hasilnya 2/3 pangkat 5. Nah, 2/3 pangkat 5 pecahan, ini artinya 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32 per 3 pangkat 5 itu adalah 243. Jadi seperti itu. Lanjut ke bentuk baku. Yang pertama ada pembulatan ya, pembulatan pecahan desimal. Semisal contohnya saya punya 123,45678. Nah, kalau saya bulatkan ini, misal saya bulatkan 4 tempat desimal, berarti sampai sini. Nah, pembulatan itu kalau 4 angka, jadi dari sini dijadikan pembulatan ke sini. Nah, karena yang terakhir 8, pokoknya yang lebih dari 5 itu kalau dibulatkan maka yang depan bertambah 1. Jadi hasilnya nanti 4, 5, 6, 8. Ya. Kemudian semisal ini dibulatkan 3 desimal, maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Karena 8, maka kalau dibulatkan jadi 7. Kemudian ini yang 4 tempat, ini jadi 3 tempat desimal. Kemudian yang ini jadi 2, 1, 2, 3, karena ini 7 jadi 4, 5 nya berubah jadi 6. Ini 2 desimal. Kemudian kalau 1 desimal, 1, 2, 3,6 ke 4 jadi 5. 4 nya bertambah 1, 5. Ini 1 desimal. Semisal kalau gini, 51,236, saya bulatkan 2 desimal, jadinya 51, karena ini 6 lebih dari 5, dibulatkan 3-nya akan menjadi 4, jadi 2, 4. Ini untuk 2 desimal. Kalau 1 desimal, karena ini 4, jadi kurang dari 5, maka tidak akan bertambah, yang di depannya tetap 51,2. Terakhir penulisan bentuk baku. Bentuk baku, contoh yang pertama, misal sampean disuruh menuliskan bentuk baku dari 320.000, maka bentuk baku itu harus dimulai dari 1 sampai 10 saja ya, angkanya harus 1 sampai 10. Nah, karena ini 320, maka kita pakai sampai sini 3,2. 3,2 kita tulis dikali 10. 10 pangkat berapa? Kita hitung mulai dari belakang koma ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pangkat 5. Contohnya lagi 4, 8, 40. Jadi pakai ini 4,84. Ingat, nolnya nggak perlu ditulis, nol yang di belakang itu ya. Dikali 10. 10 pangkat berapa? 1, 2, 3. 10 pangkat 3. Lanjut, kalau bilangannya kecil, misalnya 0,98. Nah, kita pakai ini 9,8. Karena ini angka yang kecil, maka nanti dikali 10 pangkat negatif. Negatifnya berapa? Negatif berapa?
negatif dari sini ya 1, dari koma ini dihitung sampai sini, satu bilangan ini 1, berarti negatif 1. Semisal kalau angkanya seperti ini 0024, maka kita pakai ini 2,4 dikali 10 pangkat negatif berapa ya? Sama hitung dari koma ini ke koma ini 1, 2, 3, 4 negatif 4. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Silakan catatlah materi tadi, kemudian kerjakan 4 soal ini dan kumpulkan paling lambat pukul 11. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.